Saudara, hari ini kita akan coba merenungkan satu kebenaran. Mengapa Tuhan menyebut kita itu domba-dombanya? Mengapa dia nggak bilang kita kucing-kucingnya atau ayam-ayamnya begitu? Mengapa dia menyebutkan kita adalah domba-dombanya? Nah, kita mau belajar untuk mengenal hati Tuhan ini, supaya kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai gereja yang diberkati, kita itu betul-betul menjadi domba yang benar. Kita buka Mazmur 23. Kita akan lihat ini. Kalau kita betul-betul mau hidup mengikuti firman Tuhan, maka tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Katakan amin. Saya ulangi lagi, ini penting. Kalau semua kita mau hidup mengikuti firman Tuhan tanpa banyak tanya, tanpa banyak bantah, saudara, percayalah, setiap kesulitan yang kita hadapi tidak akan bertahan lama. Kesulitan itu jadi lancar semuanya, nggak ada lagi kesulitan. Yahweh adalah gembalaku. Kata pertama, dampak yang pertama, akibat yang pertama, kalau yang jadi gembala kita adalah Tuhan Yesus, adalah Tuhan kita Bapa di surga, dampak yang pertama apa? Tidak akan kekurangan. Bukan berarti yang kekurangan itu berdosa, tidak, saudara. Kata kekurangan jangan diterjemahkan hanya masalah uang, tidak. Kata kekurangan itu meliputi seluruh segi dan bagian dari hidup kita. Manusia itu nggak cuma perlu makan. Ya, makan itu untuk kekuatan, untuk hidup, untuk pertumbuhan kita. Tapi ada yang lain yang kita perlukan. Misalnya rasa aman. Betul, penting manusia itu punya rasa aman. Orang yang gak punya rasa aman dalam hidupnya, dia akan gelisah, dia sulit tidur, dia takut menghadapi masa depan, karena gak punya jaminan, gak punya kepastian. Nah, rasa aman juga sesuatu yang kita butuhkan. Yang butuh makanan gak cuma perut, otak kita juga butuh makanan. Ayo, apa itu makanan otak? Bukan otak-otak ya, Mas, jawabnya begitu. Apa makanan otak? Ilmu pengetahuan, bacaan. Maka itu berbahagialah orang tua kalau orang tua bisa membuat anak-anaknya itu lapar dengan buku. Renungkan ini. Saya ingin katakan pada semua orang tua, mintalah hikmat dari Roh Kudus supaya kita sebagai orang tua mampu menciptakan rasa lapar terhadap anak-anak kita, lapar akan buku. Tolong semua pendidik, semua guru, salah satu keberhasilan seorang guru adalah kalau guru bisa meyakinkan anak-anak sampai punya rasa lapar, ingin baca buku. Itulah keberhasilan, saudara. Jadi kekurangan nggak cuma untuk materi, otak juga perlu buku, perlu pengetahuan, rasa ingin tahu lebih dalam lagi. Manusia hidup perlu kasih sayang, bukan cinta. Cinta akan berakhir kalau orang itu sudah tua, karena kata cinta ada unsur seks, hubungan seks itu. Kalau umur sudah lanjut, hal itu berhenti. Tapi manusia tetap membutuhkan kasih sayang. Dan ada banyak lagi yang lain yang manusia itu butuhkan. Gak cuma uang, gak cuma makanan, gak cuma buku, tidak hanya rasa aman, gak cuma kasih sayang. Ada banyak lagi. Manusia ini kompleks betul. Jadi ayat 1 Mazmur 23 itu artinya seluruh bagian dari hidup manusia. Kalau gembala kita adalah Yesus Tuhan sendiri, maka kita gak akan kekurangan apapun juga. Suami istri yang sering bermasalah, dengar ya, suami istri yang sering bermasalah karena ada yang kurang. Coba renungkan ini. Maka itu kalau ada suami istri di sini yang rajin bertengkar, saya gantung dua-dua itu sudah. Masa nggak tahu malu, sudah tua-tua rajin bertengkar saja. Mengapa suami istri bisa ribut, bisa bertengkar? Renungkan. Karena yang satu menuntut yang satu untuk memenuhi yang dia butuhkan. Coba ibu bapak jujur yang rajin bertengkar, setuju tidak kalau saya ngomong ini?
Mengapa suami istri rajin bertengkar? Karena saling nuntut. Istri nuntut suami, kenapa kamu gak mau ngerti aku? Suami balik nuntut, kamu juga gak mau ngerti aku. Nah, jadi ribut. Ada yang kurang dalam hidup suami istri itu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang jadi gembala kita, maka masalah suami istri pun gak ada yang kekurangan. Saya harap mulai hari ini semua kita mengenal firman ini dengan begitu jelas. Anak-anak muda, kenapa kau perlu narkoba? Kenapa anak-anak muda begitu terpengaruh dengan free sex, seks bebas, dengan macam-macam kejahatan? Kenapa kita anak-anak di Papua kemabukan alkohol bisa dikonsumsi seperti itu? Pak Budi, Pak Kepala Sekolah, ingatkan saya besok. Saya baru dapat artikel koran bahasa Inggris ini. Bukti, ingat anak-anak di asrama bulan lalu waktu saya bicara kepada kalian, karena perusahaan ditemukan, saudara, ternyata alkohol itu jauh lebih merusak daripada narkoba. Ingat yang di asrama Oktober lalu saya bicara itu, waktu bicara itu saya belum ketemu datanya. Baru minggu lalu saya ketemu datanya. Alkohol itu merusak manusia jauh lebih hebat daripada narkoba. Maka itu Papua hancur karena begitu orang mengkonsumsi alkohol, langsung rusak sekian persen sel-sel saraf otaknya. Kalau narkoba masih agak lambat. Ingatkannya supaya besok saya bawa ke sekolah untuk di clipping, masukkan ke majalah dinding. Betapa jahatnya narkoba, alkohol itu ternyata. Kenapa anak-anak atau banyak orang juga konsumsi alkohol? Karena ada yang kurang dalam hidupnya, betul? Lalu mencari sesuatu, nggak puas dengan apa yang ada. Kenapa ada perselingkuhan? Sama, karena suami istri saling menuntut. Maaf kalau saya berkata, sebab istriku nggak bisa ngelayani aku dengan baik, ya sebab suamiku juga begitu, saling menuntut. Oh, kalau kita buka ini saudara, maka takkan kekurangan aku. Kalau ini kita buka habis-habisan, maka dunia tidak akan ada dosa lagi. Semua penyebab dosa karena manusia merasa kurang ini, kurang itu, maka itu cari sesuatu untuk memenuhi kekurangannya itu. Betul tidak sekarang ini? Jadi Mazmur 23 ini jangan dianggap enteng. Jangan cuma kita hafal karena ini ayat berkali-kali kita baca, kita dengar khotbah. Tapi hari ini biar kita mengerti. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, masalah yang timbul dalam hidup kita, hari ini kita tahu jawabnya. Kenapa kita punya masalah? Kenapa anak ribut dengan orang tua? Kenapa orang tua bermasalah dengan anak? Mengapa suami istri ribut? Kenapa antar tetangga berkelahi? Kenapa murid-murid berontak? Kenapa guru begini? Jawabannya apa? Karena ada yang kurang. Hari ini kita tahu, kalau kita kurang sesuatu, jangan pernah minta kepada manusia. Karena yang kita mintai pun seringkali nggak punya yang kita minta. Ya atau tidak? Itu yang jadi masalah dalam hidup. Suami minta istrinya, kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begitu. Padahal latar belakang si istri tidak pernah punya sesuatu yang diinginkan oleh si suami itu. Contoh kecil, saudara datang ke rumah orang bertamu, saudara memaksa, aku butuh kopi, aku pengen minum kopi sekarang. Nah kalau rumah yang saudara kunjungi nggak ada kopi, mau pakai tanah? Ngerti tidak? Kalau nggak ada kopi, bagaimana bisa kasih kopi? Maka itu, kalau saudara mulai hari ini tahu bahwa di dalam semua yang kita perlukan, hanya Tuhan Gembala kita yang bisa memenuhi itu. Jangan minta dan cari pada manusia, kita bisa kecewa nanti. Betul? Berapa banyak kali kita kecewa? Karena dijanjikan orang, janji-janji ya nggak ditepati. Jangan marah. Karena memang hanya Tuhan kita yang tidak pernah ingkar janji. Jadi semua masalah dalam kehidupan kita akan selesai kalau kita tahu siapa gembala kita. Kalau Yesus jadi gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan apapun juga. Simpan ini, renungkan.
Setiap kali kita punya masalah, karena kita nuntut orang lain untuk memenuhi yang kita perlukan, padahal orang itu belum tentu punya yang kita minta. Tapi kalau dari Yesus Tuhan kita, pasti dia punya segala sesuatu yang kita perlukan. Oke? Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pelan-pelan kita mempelajari ayat ini. Kalimat terakhir ayat 1 berbunyi, maka takkan kekurangan aku. Lalu ayat 2 kalimat pertama ada kata membaringkan aku. Apa kata lain membaringkan? Ayo, apa kata lain membaringkan? Betul, yang kuat menidurkan. Saudara, salah satu kebutuhan manusia adalah tidur. Betul? Tidur. Dunia medis sudah membuktikan kalau sampai ada seorang manusia karena begitu banyak masalahnya 8 hari dia tidak tidur, dia pasti mati. Karena waktu kita tidur, saudara, Papa di surga sedang memperbaiki. Kalau saya pakai kata menservis, tahu kata servis? Kalau TV saudara rusak, diapakan? Jangan dibilang dibanting. Kaya betul kamu, terus beli lagi begitu. Diapakan kalau TV-nya rusak? Diservis. Artinya diservis itu diapakan? Diperbaiki. Iya, apa yang diperbaiki? Yang rusak diganti yang baik. Nah, ternyata waktu kita tidur, seluruh bagian tubuh kita yang rusak karena kita pakai untuk hidup itu diperbaiki. Luar biasa. Minggu lalu saya baca buku tentang keajaiban tubuh manusia. Saudara, setiap detik, dengar ya, setiap detik maka otak kita itu diganti sel baru. Setiap detik otak kita itu otomatis mengganti 100 juta sel baru. Itu tiap detik. Wih, waktu saya tahu itu, saya langsung pegang kepala saya. Kok nggak rasa ya? Tiap detik, saudara. Itu luar biasa. Nah, coba kalau Tuhan tersinggung dengan kita, kalau dia minta bayar 1 sel 1 sen saja. 1 sen itu berapa? Saya lupa jadinya berapa rupiah? 1 rupiah itu berapa sen? Nah, yang hitung sen cepatan. Saya jadi lupa. 10 ya. Oke. 10 sen itu 1 rupiah. Murah tidak 1 sen itu? Murah. Enggak pernah lihat duitnya sampai hari ini. Nah, tapi kalau Tuhan harus minta kita 100 juta sel diganti tiap detik. Jadi berapa rupiah kalau 1 sen? Ayo hitung cepat. Berapa rupiah itu? 100 juta dibagi 10. Iya, dibagi 10 baru 1 rupiah, bukan? Berapa juta 1 detik? 10 juta. Ayo kuat bayar. Lebih baik mati sudah kalau diminta begitu. Bayangkan saudara, itu sel-sel otak kita. Sel darah merah kita, kalau saya nggak salah, setiap 1 menit itu sekian juta diganti yang baru. Sel darah merah kita. Maka itu kita perlu istirahat. Maka itu kenapa kalau ada orang sakit, ayo, kalau saudara jenguk orang sakit, entah di rumah atau di rumah sakit, sebelum pulang saudara ngomong apa? Ayo, iya cepat sembuh. Itu umum. Ada lagi satu, banyak istirahat. Jangan bilang gini, besok cari duit lagi ya. Awas ngomong begitu. Itu mata duitan, betul. Banyak istirahat. Kenapa harus banyak istirahat orang sakit? Karena itu diservis. Waktu kita tidur, saudara, karena sepanjang hari kita beraktivitas, maka kita diservis. Maka itu apa yang terjadi secara umum normal kalau orang itu baru bangun, walaupun baru bangun dari tidur, walaupun cuma 30 menit istirahatnya, tapi nyenyak betul-betul. Begitu bangun orang itu rasa apa? Segar.
Kenapa segar? Karena baru diservis. Sama seperti motor saudara. Kalau baru diservis, wah biasanya dari SP3 ke Nabire 1 jam, ini 5 menit, wih terbang itu. Karena baru diservis motornya, wah jadi larinya kencang sekali. Karburatornya dibersihin, businya dibersihin, semuanya diservis. Dan itu dibaringkannya. Jadi begini, saya mau gabungkan kebenaran ini ya. Mengapa kita nggak akan kekurangan? Bukan hanya karena dia sekedar seorang gembala, tapi dia membaringkan kita, menidurkan kita, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Coba kita lihat dulu Mazmur 127 ya, ayat yang kedua, bagian terakhir. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya, Tuhan di surga memberikannya, memberkati kepada siapanya? Yang dicintainya. Saudara sadar nggak kalau kita dicintai oleh Bapa di surga? Sangat dia cinta kita. Ia memberikannya, memberikan rezekinya itu kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Tapi jangan diterjemahkan ayat ini, ya udah ayo makan tidur supaya diberkati. Enggak begitu. Kalau cuma mangan turu sapi kowe, gitu aja sudah. Artinya diberkati, diberikannya pada waktu tidur. Inilah medisnya. Karena waktu kita tidur, kita tuh diservis. Maka itu kalau orang nggak bisa tidur, dia celaka sekali hidupnya. Ingat, kalau ada orang Kristen nggak bisa tidur, dia berdosa besar di hadapan Tuhan. Loh, kenapa berdosa? Karena orang nggak bisa tidur itu pasti sedang khawatir, betul tidak? Dia khawatir besok bagaimana ya, besok bagaimana. Nah itu berdosa. Kenapa orang khawatir berdosa? Karena orang Kristen yang khawatir itu berarti dia sedang tidak percaya kepada Tuhan. Itu menghina Tuhan. Jadi waktu kita tidur, kita diservis saudara. Maka itu kita bangun tidur, kita segar luar biasa. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Wah itu luar biasa. Berkat yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Anak-anak Tuhan ingat, bukan cuma Tuhan yang bisa memberi kekayaan, setan juga bisa, betul tidak? Betul? Secara fakta, kenapa orang Jawa secara umum percaya tuyul? Karena memang tuyul itu ada, bisa cari duit. Jadi setan pun bisa memberkati, Tuhan bisa memberkati, setan pun bisa memberkati. Tetapi secara umum dunia juga ya, secara alamiah dunia pun bisa memberkati. Kalau kita olah tanah baik-baik, maka itu dalam doa tadi saya tuh bersyukur. Tadi saya turun, lihat, coba semuanya lihat ke kiri. Itu kira-kira drum itu drum untuk apa? Mercon bumbung atau apa? Itu loh, drum saya itu banyak itu. Lihat sebelah kiri semua. Untuk apa itu? Air. Coba hitung, ada berapa kira-kira? 9. Sebelahnya nggak ada Pak. Oh, cuma satu lapis saja. Iya. Yang dalam ada. Nah lihat itu. Saya tuh kagum sampai saya tanya Pak Ijo tadi. Jadi sampai hari ini di SP3 itu nggak ada air, nggak ada sumur, nggak mengharapkan air hujan, saudara. Luar biasa. Kok bisa hidup? Anaknya banyak lagi. Wah ini luar biasa. Nah itu kan berkat Tuhan. Bagaimana alam ini menyediakan berkatnya juga. Maka itu jangan saudara mengukur semua kekayaan itu dari Tuhan. Tidak. Kalau toh orang itu takut Tuhan, sehingga dia nggak akan cari kekayaan lewat setan. Walaupun tanpa Tuhan, orang itu bisa kaya karena alam ini menyediakan semuanya. Betul? Maka itu kalau kita sudah kenal Papa di surga jadi milik kesayangannya, sampai kita juga kekurangan, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Oke, saya mau buktikan. Saya beri surat 3 resep.
mau pakailah, tidak dosa. Sungguh, ini tanpa Tuhan, tanpa berdoa, tanpa memberi perpuluhan, saya bisa buktikan. Karena saya ketemu banyak orang di dunia seperti itu. Nggak usah Kristen, mau berdosa silakan juga. Nah, kurang enak apa? Dosa juga boleh. Lakukan 3 hal, orang itu pasti jadi orang kaya. Nggak usah Tuhan. Mau resepnya? Kasih gratisin, nggak bayar. Mau resepnya tidak? Kalau mau catat, kasih orang-orang banyak sana, pasti berhasil. 1, tiba-tiba dapat warisan. Ayo jadi kaya tidak? Pasti dong. Tiba-tiba dapat warisan. Tahun lalu, tahun ini, bulan Juni, ada seorang namanya Indra Tambang. Saya pikir tadi orang Indonesia. Setelah saya baca, oh bukan, dia orang Nepal. Indra itu nama dewa dari bagi orang Hindu. Nepal itu agama Hindu. Tambang itu marganya. Nah, hari itu dia langsung kaya. Kekayaannya langsung 14 juta dolar Amerika dari nggak punya apa-apa. Kenapa? Dia diambil anak angkat tapi nggak adopsi oleh kakak beradik bintang film Hollywood. Ini di Amerika kejadiannya. Yang mati jaraknya nggak jauh kakak beradik ini meninggalnya. Nah, ketika kakaknya meninggal yang terakhir punya surat wasiat, maka dalam surat wasiat itu dibaca oleh pengacara bahwa semua kekayaannya, rumah, berliannya, tanahnya, lukisan-lukisan, barang antik yang mahal, semuanya menjadi milik Indra Tambang ini. Nah, 2 kakak beradik ini ketemu Indra Tambang waktu mereka main film di Nepal berapa tahun yang lalu. Indra ini pegawai hotel yang bagian memberi makan pagi tamu-tamu hotel. Nah, kakak beradik ini jatuh hati kepada anak muda ini karena rajin, melayaninya baik. Maka itu kalau saudara mau cari kerjaan, jangan modal apa-apa, modalnya 2, jujur dan rajin. Betul? Nggak perlu gelar ini, lulusan itu nggak perlu, cukup 2 saja modalnya. Apa tadi? Rajin dan jujur, sudahlah. Walaupun bau, kalau rajin jujur pasti diterima. Dah gitu aja ngomongnya, supaya saudara percaya. Betul? Rajin dan jujur itu modal dari alam ini. Betul tidak? Lagi sekali, rajin dan jujur. Maka itu maaf, saya berani berkata terang-terangan, kalau sampai ada anak-anak Tuhan susah cari kerjaan, harus periksa diri. Mungkin dia nggak rajin, juga tidak jujur. Maka itu orang sulit percaya dia. Kalau kita semuanya rajin dan jujur, nggak sulit. Nah, Indra Tambang ini rajin dan jujur. Kalau mereka lagi syuting film, tiba-tiba kamar berantakan belum beresin, saya kasih kuncinya, nggak ada barang yang hilang. Mereka buat film itu 6 bulan. Jadi tiap hari Indra Tambang ini melayani mereka. Menjelang mereka pulang ke Amerika, kakak beradik ini berunding, bagaimana ya, kita sudah terlanjur jatuh hati pada anak ini, ayo kita urus, kita sponsori dia untuk ikut kita ke Amerika. Lah, 2 kakak beradik ini tidak menikah, jadi kekayaannya luar biasa sebagai artis Hollywood, saya lupa siapa namanya. Akhirnya betul, mereka pulang, lalu mereka ngurus, dan Indra Tambang dapat visa dan dibawa ke Amerika. Lagi sekali bukan anak angkat, cuma diajak saja, dan dia suruh ngurus rumah mereka, ngerjakan tamannya, bersihkan rumahnya. Lagi sekali, selama sekian tahun itu mereka 2 lihat Indra ini rajin dan jujur. Selama dia kerja nggak ada barang hilang, nggak ada yang kacau, rumah urusan semua beres. Maka itu dia langsung kaya, 14 juta dolar jadi miliknya. Dia juga kaget, dia nggak nyangka kalau diwarisi rumah yang kaya di New York lagi. Nah, itu nomor 1 ya, tanpa Tuhan. Bukan, Indra ini bukan orang Kristen, dia tetap Hindu, langsung kaya, dapat warisan. Yang kedua, ini alam ini ya, rajin ya saudara, rajin betul-betul. Lihat itu orang-orang yang cari emas dulu di Topo rame, naik sampai ke pedalaman sana.
Kalau boleh mereka itu nggak tidur. Kalau toh boleh tidur, tidur di kubangan situ sambil berendam. Karena begitu melek goyang lagi, cari emas lagi. Rajin sekali. Nah, kalau orang itu rajin, misalnya saudara punya toko di pasar. Pasar SP3 di mana ya? Di dekat mana? KUD. Oke, pasarnya di situ KUD. Yang lain bukanya itu jam 7 pagi. Saudara buka jam 5 pagi. Misalnya. Tutup jam berapa pasar? 8 apa? Loh, kok kayak dolanan pasar itu? Lalu pasar buka jam berapa kalau tutup jam 8 pagi? Jam berapa? Jam 6. Oh, setengah 6 pasar buka, jam 8 tutup. Wah, dolanan tenan itu. Main-main itu pasar. Oh, oke lah. Jadi yang lain buka jam setengah 6, saudara jam 4 jadi luwe lagi gitu ya. Yang lain tutup jam 8, saudara jam 10 baru tutup. Dapat warisan, rajin. Bahasa Jawanya nggetu. Ayo ikuti, nggak bisa ngomong Jawa. 1, 2, 3. Nah, kurang tegas, nggetu. Ayo bilang gitu. Oke, lanjut. Nah, sudah dapat warisan, rajin lagi, pasti kaya. Betul? Jam 10 saudara tutup. Ya, karena jam 8 yang tutup. Jam 12 mancal sepeda, jual jeruk, misalnya gitu. Keliling. Jam 2 habis jeruknya, istirahat sebentar. Jam 4 jualan lagi, kerja lagi, pulang jam malam-malam, tidur sebentar. Besok jam 5 bangun. Nggak usah Tuhan, pasti kaya. Percaya tidak? Loh, kamu nggak percaya? Itu hukum alam. Yang ketiga, sudah. Yang pertama tadi apa? Untuk bisa kaya tanpa Tuhan? Wih, pinter semua hafal. Kalau gitu hafal. Cuma tanya ayat nggak hafal. Dapat warisan. Nomor 2 apa tadi? Bahasa Jawanya apa? Rajin atau kedua. Nomor 3, pelit lah. Lu serius? Nomor 3, medit lah saudara. Kalau pengen makan ikan, cuma beli kepalanya saja. Kepala ikan digodok 3 hari, cuma dimakan kuahnya saja. Hari keempat baru tetelannya. Oh, itu pasti kaya, percayalah. Amin. Jadi maka itu jangan ukur berkat Tuhan hanya dengan kekayaan. Salah. Amin. Masih banyak yang lain. Banyak orang kaya tapi sakit-sakitan. Pernah ketemu gak orang kayak begitu? Kaya, uangnya banyak. Oh, saya sering ketemu orang kayak begitu. Tapi kalau makan, asin nggak boleh, manis nggak boleh, pedes nggak boleh. Sudah bubur, disaring lagi. Aduh, ini bagaimana orang kayak begini? Untuk apa jadi kaya kalau begitu? Sengsara sekali dia. Pernah ketemu orang kaya sakit-sakitan? Sering. Oh ya, makanya itu. Jadi berkat Tuhan gak cuma materi, tapi banyak yang lain lagi. Maka itu ukurannya saudara, bukan berapa banyak tanah kita, berapa banyak sapi kita, berapa banyak sawah kita, berapa banyak uang kita, bukan. Berapa banyak mobil kita, bukan. Ukurannya adalah berapa nyenyaknya kalau kita tidur. Amin. Tidur itu nggak bisa dibeli. Maka itu ada pepatah yang buat siapa nggak tahu. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tahun berapa ya? Tahun lalu kok tidak salah. Ada teman saya kenal dia. Dia cerita, Kodin, kami baru beli tempat tidur harganya 33 juta. Wah, kasurnya apa itu 33 juta? Ternyata ada. Oh, masih ada yang lebih mahal dari itu. Saya mau tanya kepada saudara, kalau orang SP3 dibelikan kasur yang 33 juta, turo pora kira-kira? Tidur apa tidak kira-kira? Enggak. Apa itu Honda? Ronda. Oh, takut hilang. Oke. Saya sampai kaget. Hah, apa kelebihan tempat tidur itu sampai 33 juta? Dia cerita begini. Aduh, saya nggak ngerti lah. Itu bukan kapuk biasa, bukan pusat biasa. Itu begini kesehatan segala macam. Saya ingatkan saudara,
Orang kaya bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang nggak bisa beli tidur. Betul nggak? Tidur nggak bisa dibeli. Maka itu saudara, hanya Papa kita, Gembala yang baik, yang bisa membaringkan kita. Kata ini luar biasa. Tanggal 1 yang lalu, tanggal 2, saya ketemu orang tua, ya, bersama Cik Louis. Dan orang tua ini kaya, tapi terus mengeluh. Dia takut, padahal anak-anaknya, cucunya berhasil semua, tapi dia takut. Langsung saya bacakan satu ayat. Coba buka sekarang, Yesaya 46 ayat yang keempat. Saya suruh orang tua itu baca ayat ini. Penting sekali. Kris, HP-mu matiin, kenapa ada HP? Ayo, masa pacarmu telepon kamu sekarang? Ya, sudah. Yesaya 46 ayat 4. Jangan khawatir yang pulang malam, tengok sebelah kanan, ada tumpuan makanan di situ. Cuma makanannya apa saya nggak tahu. Udah, nah lihat ini. Tidak ada Tuhan lain di seluruh dunia. Saya ulangi lagi. Tidak ada Tuhan lain di seluruh dunia yang menggendong kita sampai umur berapa? Sampai tua. Nah, lihat ini. Jadi waktu itu saya bacakan kepada orang tua itu, karena dia hidupnya susah sekali, dia sulit tidur. Nah, terus saya baca ayat ini, dia kaget. Jadi bagi Papa di sorga, walaupun kita sudah tua, tapi di hadapan Dia kita sebagai apa? Bayi, sebagai anak, karena digendong. Bukan basurep ya, ingat itu. Bukan basurep. Ingat, kita ini digendong oleh Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Nggak ada dong orang tua terus digendong, terus di empok-empok, turu. Wadah, sudah tua itu lucu itu nanti. Tapi Tuhan mau melakukan itu untuk kita. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin kan bersama-sama. Jadi orang Kristen tidak boleh nggak bisa tidur karena digendong oleh Tuhan. Bayangkan itu, luar biasa. Sampai masa tua kita. Ini jaminannya. Kembali ke Mazmur 23. Jadi kalau Dia bisa membaringkan kita, itu artinya hidup kita nggak akan pernah kekurangan lagi. Karena orang bisa tidur nyenyak, kalau dia bangun dia segar seperti si servis, maka dia bisa kerjakan apa saja. Pikirannya pun, coba ya, kalau orang itu bisa tidur nyenyak, yang segar itu kan nggak cuma badannya, pikirannya juga, bukan? Segar pikirannya, berpikirnya jernih, bisa menghadapi apa saja. Terus, Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Iya, yang kedua ini penting. Untuk kita tidak kekurangan, nomor 1, tidur kita. Nomor 2, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara kesehatan, ya. Apalagi di SP3 sulit air. Tapi jangan sampai saudara kurang minum. Minum itu sehari minimal 8 gelas. Tahu 8 gelas ya? Itu 2 liter. Itu minimal. Kenapa? Karena hampir 80%, 70 sekian persen tubuh kita ini cairan. Saya ingatkan kepada saudara yang sering pusing, ya, sering sakit kepala, jangan makan obat-obat sakit kepala itu, apapun jenisnya, bahaya sekali. Saya senang periksa tasnya orang. Ayo, siapa yang suka simpan bodrek, panadol, apalagi di tasnya itu, awas saudara. Memang begitu pusing makan obat itu enak sembuh, tapi saudara harus tahu akibatnya, ginjal saudara akan rusak. Nah, orang yang pusing secara gampang saja, dia lagi kekurangan oksigen, kurang air.
kurang air bisa pusing? Karena darah jadi kental. Nah, otak kita ini perlu pasokan air dan oksigen itu. Oksigen gak cuma kita perlu dari udara, enggak, tapi dari H2O, dari air itu. Maka itu kalau sering pusing, supaya tidak mengonsumsi obat lagi, caranya begini, langsung minum air. Jangan teh, jangan kopi, jangan minuman Sprite atau apa, jangan, air ya, air. Langsung rebah tanpa bantal. Enggak sampai 5 menit pusing saudara pastilah. Karena darah saudara encer lagi, sehingga jantung itu nggak sampai mompanya berat. Coba aja istilahnya, apa bedanya mompa lumpur dan mompa air? Mana lebih sulit? Mompa lumpur. Nah seperti itu, kalau darah itu kurang air jadi kental sekali. Kerjanya jantung berat sekali. Nah waktu darah itu masuk ke ginjal, ginjal itu karburator. Yang punya motor tahu ya. Apa yang terjadi kalau karburatormu kotor? Motornya jadi apa? Ngadat, berebet, tau, berebet, itu karburatornya kotor. Nah seperti itu kalau ginjal kita kotor, itu karburatornya tubuh. Nah ketika ginjal harus menyaring kotoran dari darah, seperti karburator menyaring kotoran dari bensin sebelum masuk ke mesin, maka kerjanya ginjal itu berat. Maka itu yang sering kencingnya berwarna tua, nggak jernih lagi, apalagi sampai sudah mulai coklat atau kemerah-merahan, itu berarti saringan ginjal sudah mulai bocor. Lalu darah itu merembas ke saluran kencing. Maka itu kurang minum itu bahaya sekali. Jadi Papa di surga saudara sudah menjelaskan, Ia membimbing aku kemana? Jangan bilang ke OYH, awas. Membimbing kita kemana? Air yang tenang, supaya kita segar, kita nggak sakit-sakit. Hebat sekali firman Tuhan ini. Jadi setiap firman Tuhan ini kita harus tahu, itu selalu punya dampak kalau kita ikuti ke seluruh segi kehidupan kita. Katakan amin. Kita jadi sehat, kita jadi tenang, kita jadi orang bersuka cinta, nggak suka marah, semuanya akan kena ke situ. Hebat sekali. Ayat 3. Kok lambat sekali ya dari tadi lama. Ia menyegarkan jiwaku. Ingat, kalau kita ingin tidak kekurangan, yang pertama tadi apa? Ia membaringkan aku. Yang kedua ia apa? Membimbing aku, dituntun. Yang ketiga ini apa? Menyegarkan jiwaku. Yang keempat ia apa? Menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita harus belajar ini. Dengan cepat saya ulangi lagi. Ada 5 hal yang dihasilkan kalau kita ikut gembala yang baik. Maka gembala itu akan menidurkan kita, membaringkan kita. Yang kedua, dia akan apa tadi? Saya lupa sendiri. Membimbing kita ke air yang tenang. Yang ketiga, menyegarkan. Yang keempat, menuntun. Oke, sekarang kita lihat. Walaupun tidak semua saudara punya ternak, tapi di SP3 pasti saudara tahu bagaimana orang mengembalakan kambing, mengembalakan sapi. Betul tidak? Nah, kenapa kucing nggak perlu gembala? Siapa bisa jawab? Kenapa kucing nggak perlu gembala? Ayo. Kenapa kucing nggak perlu gembala? Kenapa kucing nggak perlu dibimbing, nggak perlu dituntun, nggak perlu? Kenapa? Karena kucing itu pintar. Jumat malam saya nonton Kick Andy. Ada yang nonton Kick Andy Jumat malam? Ya. Profesi Pak Dola masih ingat? Tukang apa Pak Dola itu? Ayo. Iya, Pak Dola profesinya apa? Tukang urut sapi, kerbau dan kuda. Bayangkan, saya juga baru tahu. Jadi sapi itu juga bisa capek, bisa keseleo. Kuda juga. Nah Pak Dola ini profesinya tukang pijet sapi, tukang urut kerbau, tukang urut kuda. Ramuannya nggak main-main.
rica kecil itu, lombok rawit itu saudara, banyak sekali, diulek pakai jahe, campur spiritus. Itu ramuannya. Jangan jajal ya, jangan jajal. Jangan nyoba. Nah itu cuma Pak Dola, profesinya begitu. Nah saya di situ merenungkan, sapi saja bisa capek, perlu diurut. Terus ditanya oleh Pak Andi Noya, bagaimana Pak Dola bisa tahu kalau sapi itu capeknya di situ, keselnya di situ? Kan sapi nggak bisa ngomong. Kalau kita mijet orang bisa tanya mana yang sakit, bisa tunjuk. Lah sapi bagaimana? Dia tanya begitu. Lalu Pak Dola dengan enteng jawab, tangan saya sudah tahu mana bagian sapi yang sakit, yang keselio saya tahu. Jadi tangannya itu tadi, wah hebat sekali profesi itu. Saudara, kenapa hanya domba yang perlu gembala? Kenapa kucing tidak? Karena kucing itu pinter. Nah, kalau siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga, ya coba dia wedus, disembelih sudah. Karena dia kucing bukan kambing, gak mesti dipotong. Terus kita buang jauh-jauh, balik enggak? Nah itu dia kucing. Kucing itu nggak perlu gembala karena dia pintar. Tapi kambing, lepaskan 20 meter dari kandang, embe, setolak-tolak, nggak tahu mau kemana. Nah itu kambing, itu domba. Maka itu Tuhan berkata kita ini domba. Kita nggak tahu jalan pulang ke surga, betul? Kita perlu ada yang nuntun, ada yang bimbing. Dan ini yang kita harus ikuti. Gembala yang paling tahu tempat yang cocok untuk kita mana. Gembala yang paling tahu apa yang kita perlukan. Gembala itu tahu semuanya. Jadi masalahnya sekarang, kita mau dituntun atau tidak? Betul? Ini masalahnya. Kita mau dituntun atau tidak? Kalau kita nggak mau dituntun, kita nggak mau dibimbing, kita nggak mau disegarkan, kita nggak mau diberi apa itu dibaringkan, suruh jamnya tidur, kita masih main-main saja. Kalau sampai kita sakit, salahnya sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Jadi mulai hari ini, siapapun kita, belajarlah untuk dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita salahkan diri kita sendiri. Pasti aku sedang memberontak, aku sedang gak nurut sekarang ini. Pasti begitu. Kalau firman ini kita terima baik-baik, setiap hari kita mendengar tuntunan Tuhan. Karena gembala itu tiap pagi pasti akan buka pintu kandang dan dia akan tuntun domba-domba itu. Seperti itu Tuhan kita Yesus. Masalahnya mau nurut atau tidak. Ayat berikut, ayat 4. Nah ini jaminannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Saudara, saya percaya banyak orang Kristen hafal Mazmur 23. Tapi maaf, tidak semua yang hafal Mazmur 23 itu mengalami Mazmur ini. Kira-kira ya atau tidak? Kenapa banyak orang tahu Mazmur 23 tapi tidak mengalami? Jawabannya apa? Ayo jawabannya apa? Kenapa? Tahu, baca, mungkin hafal juga. Kita suka nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, hafal. Tapi kenapa kita tidak mengalami? Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami? Siapa bisa jawab? Karena tidak mau nurut. Tidak mau nurut gembala itu. Kita maunya sendiri. Kita jalan dengan kekuatan akal kita. Saya ulangi lagi. Kalau ada suami istri masih rajin bertengkar, berarti dia masih kekurangan. Kenapa bisa kekurangan? Ayo jawabannya apa? Karena nggak mau dibaringkan, tidak mau disegarkan, tidak mau diapakan lagi tadi. Coba balik ayat 3-nya tadi Kristen. Tidak mau dibimbing, nggak mau dituntun. Maka itu kekurangan terus. Kalau kita hidup dengan ketaatan, saudara, ikuti kemauan gembala itu. Sudahlah, jaminan ini terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-5. Saya akan selesai sampai ayat yang ke-6. Ayat 5. Nah ini luar biasa. Ia menyediakan hidangan bagiku. Jadi makan pun disediakan. Ayo, siapa yang nanam rumput? Gembala atau domba? Pasti gembala yang cari rumput juga. Mana bisa domba menanam rumput? Ia menyediakan hidangan bagiku. Gembala kita menyediakan hidangan bagiku, maka itu enggak kekurangan. Tapi masalahnya pun cuma makan. Ini yang penting. Di mana hidangan disediakan? Hadapan lawanku. Saya mau tunjukkan begini dengan cepatnya. Masih ingat ketika Daud
ketemu Saul pertama kali karena Saul tidak ketemu tentara yang berani ngelawan Goliat. Waktu Daud ditanya Saul, apa modalmu berani melawan raksasa itu? Siapa masih ingat Daud ngomong apa? Waktu aku mengembalakan kambing domba ayahku, ada apa dan apa? Hai cepat. Ada apa dan apa? Singa dan beruang. Nah saudara, ini rahasia luar biasa. Coba tunjukkan Mazmur 121 dulu, Christian. 121 kitab Mazmur ya. Kita lihat ini. 121, oke? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Lanjut, ayat 2. Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Terus, lanjut. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Nah, ini dia. Penjagamu tidak akan apa? Terlelap. Siapa bisa memperagakan terlelap itu seperti apa? Ketiduran? Bukan. Peragakan, coba. Lengah? Bukan. Shit. Betul? Shit. Itu terlelap. Terus ayat 4. 4. Ayo, Chris, ayat 4. Kok hilang? Nah itu dia. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa dia? Nah begini, kembali ke Mazmur 23. Saudara, penggembalaan pada zaman Daud dulu hidup itu musuhnya dua. Satu para perampok, dua binatang buas. Nah perampok dan binatang buas ini untuk bisa mencuri domba-domba yang digembalakan, mereka hanya menunggu satu hal saja, yaitu ngantuknya si gembala. Karena waktu mereka merumput, masa gembala ikut merumput juga kan gak lucu. Nah gembalanya itu cari tempat teduh, ngiyup-ngiyup orang Jawa bilang, oke? Cari tempat teduh. Ayo yang gak bisa bahasa Indonesia belajar. Apa berteduh? Ngiyup. Apa Saul? Ngiyup. Ngiyup. Belajar ya. Tadi waktu Susi nyanyi lagu bahasa Jawa, saya lihat Saul, saya tertawa sekali. Dia cuma ngeliatin aja di tas itu. Tapi bagus kamu mau belajar. Ya mudah-mudahan istrimu orang Jawa nanti ya. Oke, saya lanjut. Jadi saudara, begitu gembala sudah berteduh, apa berteduh tadi bahasa Jawanya? Yang Jawa nggak boleh jawab. Ngiyup, oke. Maka para perampok dan binatang-binatang bos itu nunggu dari jauh. Mereka mengharapkan, kamu cepat ngantuk, cepat tidur, cepat ngantuk, cepat tidur. Kalau mereka sudah melihat kepalanya gembala teklek, terus nggak bangun-bangun, langsung mereka nyerbu mencuri domba-domba itu. Daud sadar kalau dia jadi gembala, selama Daud jadi gembala, perampok dan singa beruang itu hafal dan kenal. Jadi misalnya mereka lagi keliling cari mangsa, begitu ketemu sekawanan domba, mereka lihat dulu gembalanya siapa? Daud. Mereka berunding, percuma, cari yang lain aja. Itu nggak tidur-tidur itu. Percuma kalau gembalanya Daud. Orang pernah siut tadi dulu, nggak pernah ngantuk, apalagi tidur itu nggak pernah, sudah. Maka itu Daud bisa berkata, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Siapa lawan-lawannya domba-domba itu? Siapa lawannya domba-domba itu? Singa, beruang, perampok. Di waktu domba-domba lagi makan enak, saudara, kalau Daud jadi gembalanya, mereka makan dengan lahap di hadapan lawan-lawan dan musuh-musuh itu. Luar biasa bukan? Kalau Daud saja seorang manusia, masih muda lagi, nggak pernah ngantuk, nggak pernah terlelap, apalagi tidur, maka dia menggambarkan apalagi Papa di surga. Katakan amin. Ayat terakhir, ayat 6. Ini dia, kebajikan dan kemurahan belaka. Nah kata belaka ini
dalam bahasa Indonesia agak sulit. Kalau bahasa Jawa ada kata tok, mek, tahu kata itu? Nah, yang nggak Jawa susah itu. Mek dan tok, tahu kata itu? Aduh, sulit saya ngomong bahasa Indonesianya ini. Belaka, hanya kebajikan dan kemurahan tok. Nah, kata itu bukan mung atau mek, itu bahasa Jawanya. Ada semuanya. Ayo, bahasa Dayaknya apa kamu? Orang Ahe? Kamu Ahe atau apa? Ahe. Nah, ini Dayak Ahe. Harus tahu itu. Belaka, tidak ada yang lain yang mengikuti kita. Hanya apa? Kebajikan dan kemurahan tok. Jangan lupa ada itu tadi. Itu yang mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Amin, saudara. Apa kuncinya? Kita apa tadi? Nurut. Mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan, mau dibawa ke mana saja mau. Jangan ngotot. Anak-anak muda, jangan suka berontak. Ikuti Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, ikuti aturannya, maka sungguh kita tidak akan kekurangan apa-apa. SP3 akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetangga-tetangga yang belum kenal Yesus akan melihat saudara beda dengan yang lain. Saudara hidup di tempat yang sama, sama-sama gak dapat air, tapi ada perbedaan dalam hidup saudara dengan yang lain-lain. Kalau sampai itu terjadi, maka akan ada banyak orang yang percaya Yesus karena melihat Tuhan yang beda menyertai saudara semuanya. Amin. Oh, di situ penginjilan akan luar biasa. Anak-anak muda, jadilah engkau saksi, jadilah contoh di antara teman-temanmu. Karena kalau mereka